Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan anak usia 7-9 tahun disertai dengan hasil observasi kami. Selamat menonton! Seperti yang kita ketahui, anak pada usia 7-9 tahun baru memasuki fase awal sekolah dasar. Pola pikir mereka sudah bisa lebih logis. Mereka mulai mengerti aturan, namun tetap suka bermain dan lucu. Mereka juga mulai mencari jati diri dengan meniru orang dewasa, serta mudah terpancing emosi. Pada usia 7-9 tahun, mereka sedang aktif-aktifnya, namun masih membutuhkan bimbingan. Selanjutnya ada perkembangan fisik. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor keturunan. Biasanya fisik anak akan mengikuti atau mirip dengan orang tua, mulai dari tinggi badan, bentuk tubuh, dan bentuk wajah. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Tempat tinggal juga akan sangat berpengaruh karena ketika udaranya bersih, lingkungan pertemanannya sehat, itu akan membuat perkembangan anak lebih mudah. Yang ketiga ada jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Biasanya laki-laki cenderung bertumbuh lebih cepat. Lalu yang keempat ada gizi. Makanan yang dikonsumsi juga akan mempengaruhi perkembangan. Yang kelima ada status sosial dan ekonomi. Ini juga sangat berpengaruh karena keadaan keluarga dan ekonomi itu membantu tumbuh kembang anak. Yang terakhir ada gangguan emosional. Biasanya perasaan anak itu akan berpengaruh pada pertumbuhannya. Anak yang sering stres, sedih, atau cemas itu cenderung mengalami gangguan pada pertumbuhan fisiknya. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak. Anak-anak menjadi jauh lebih logis dan sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Pada tahap ini, sekolah merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan kognitif anak yang dimana di dalamnya terdapat peran guru untuk membimbing perkembangan anak didik menjadi terarah dan efisien. Menurut teori Piaget, anak usia 7-9 tahun berada pada tahap operasional konkret, yaitu mulai mampu berpikir logis, rasional, dan objektif, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret dan nyata, belum pada hal yang abstrak. Kemampuan berpikir dan memecahkan masalah pada perkembangan kognitif, anak mulai bisa memahami hubungan sebab akibat yang sederhana dan logika dasar. Perkembangan keterampilan kognitif lain, anak mulai menunjukkan minat terhadap gaya belajar tertentu, misalnya lebih suka belajar dengan praktik langsung atau visual. Selanjutnya, ada perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional sangat penting keberadaannya pada diri seseorang karena hubungannya dengan kemampuan anak dalam menjalin interaksi dengan orang lain. Terlebih ketika berada di sekolah, anak akan melakukan banyak interaksi secara langsung kepada guru dan teman-temannya, sehingga akan menstimulasi perkembangan sosial emosionalnya. Anak yang sehat pada emosi adalah anak yang mampu mengungkapkan ekspresinya secara positif. Kontribusi pendidikan informal sampai formal. Pendidikan informal sampai formal sama-sama berperan penting dalam perkembangan anak usia 7-9 tahun, terutama dalam bentuk kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak. Pada kontribusi pendidikan informal, terdapat beberapa aplikasinya, yaitu 1. Belajar kontekstual dan pengalaman nyata. Anak dapat belajar melalui bermain, percakapan, eksplorasi lingkungan, dan kegiatan keluarga. Lalu ada meningkatkan kemampuan problem solving atau menyelesaikan masalah dan kreativitas dalam situasi nyata. Yang kedua ada penguatan nilai dan karakter. Orang tua dan lingkungan mengajarkan nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran melalui keteladanan dan interaksi langsung. Lalu yang ketiga ada bakat dan minat. Melalui kegiatan seperti menggambar, bermain musik, olahraga, atau kegiatan keagamaan, anak dapat mengeksplorasi dan mengembangkan minat pribadinya. Lalu yang keempat ada fleksibilitas dan dukungan emosional. Lingkungan informal memberi ruang yang lebih fleksibel dan aman secara emosional bagi anak untuk mengekspresikan dirinya.
Lalu yang kedua ada kontribusi pendidikan formal. Yang pertama ada struktur dan disiplin. Anak belajar mengikuti aturan, jadwal, dan tanggung jawab. Misalnya tugas sekolah dan ujian. Lalu membentuk kebiasaan belajar yang konsisten. Lalu yang kedua ada pengembangan kognitif akademik. Anak belajar membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan dasar secara sistematis. Lalu, guru menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Lalu yang ketiga ada sosialisasi terstruktur. Anak berinteraksi dengan teman sebaya dalam konteks belajar bersama. Lalu, belajar bekerja sama, bergiliran, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Lalu, ada evaluasi dan penguatan diri. Anak mendapat umpan balik dari guru dan teman yang membantu membentuk kepercayaan diri dan motivasi. Pengirimnya gimana? Pengembangan potensi kecerdasan majemuk anak. Pada usia 7-9 tahun, anak-anak sedang berada dalam fase pertumbuhan kognitif, emosional, dan sosial yang sangat aktif. Mereka mulai menunjukkan minat, bakat, dan kecenderungan belajar yang lebih spesifik. Anak akan lebih aktif mengeksplorasi lingkungan, bertanya, dan belajar dari pengalaman langsung. Anak-anak tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dari Howard Gardner menyebutkan ada beberapa jenis kecerdasan seperti linguistik atau bahasa, logika matematika, visual spasial, kinestetik atau gerak tubuh, musikal, interpersonal atau hubungan dengan orang lain, intrapersonal, memahami diri sendiri, dan juga naturalis atau hubungan dengan alam. Kecerdasan dominan mulai tampak. Biasanya anak akan mulai menunjukkan satu atau dua kecerdasan yang paling menonjol. Misalnya, anak yang suka berhitung mungkin dominan di logika matematika. Anak yang suka menggambar cenderung memiliki kecerdasan visual spasial. Nah, peran orang tua dan guru mengamati, memperhatikan perilaku, minat, dan cara belajar anak sehari-hari. Mengenali, memahami kecenderungan kecerdasan anak tanpa membandingkan dengan anak yang lain. Memberikan stimulasi, menyediakan aktivitas, alat, atau lingkungan yang bisa menunjang semua potensi anak, bukan hanya yang dominan. Tujuan akhir yaitu dengan stimulasi yang tepat, anak dapat mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya dengan seimbang. Hal ini penting agar anak tumbuh menjadi individu yang utuh, tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga kreatif, komunikatif, dan tangguh secara emosional. Selanjutnya adalah masalah yang sering muncul pada anak. Ada beberapa masalah yang sering muncul pada anak. Yang pertama, masalah motorik. Masalah motorik bisa berupa keterlambatan perkembangan motorik kasar, misalnya berjalan, duduk, melompat, atau motorik halus, misalnya memegang pensil, mengancingkan baju. Yang kedua, masalah penglihatan. Anak bisa mengalami rabun jauh atau miopia, rabun dekat atau hipermetropia atau mata malas. Ketiga, masalah pendengaran. Masalah pendengaran bisa berupa tulis bagian atau total. Anak dengan gangguan pendengaran mungkin terlambat bicara, tidak merespons suara, atau berbicara tidak jelas. Yang keempat, masalah berbahasa bisa disebabkan oleh masalah pendengaran, autisme, atau keterlambatan perkembangan umum. Dapat memengaruhi kemampuan anak berkomunikasi dan belajar. Yang kelima, kegemukan, obesitas. Obesitas pada anak bisa disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, atau faktor genetik. Anak kidal mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan alat yang dirancang untuk tangan kanan dan kadang mendapatkan stigma sosial. Berdasarkan hasil observasi dan penjabaran yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan perkembangan anak yang kami amati sesuai dengan tahapan usia mereka. Namun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara anak perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki cenderung menunjukkan tingkat aktivitas yang lebih tinggi, terlihat dari perilaku seperti berlari,
bertanya, dan saling berinteraksi secara aktif. Sementara itu, anak perempuan cenderung lebih tenang, tampak pemalu, dan berbicara dengan volume suara yang lebih rendah.